Siang ini, aku dan beberapa warga Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur menumpang mobil menuju kebun kelapa. Sebagai salah satu penghasil kelapa, warga desa sini memang hampir setiap hari memetik kelapa. Hasilnya akan diolah jadi minyak kelapa. Lokasi kebunnya di sekitar kaki Gunung Rinjani. Gak heran yo kalau banyak tanjakan di sepanjang perjalanan. Alah, kok yo apes banget mobilnya. Lakuat nanjak. Piye iki? Untungnya warga langsung kompak membantu Pak Supir. Ayo dorong rame-rame. Ayo. Akhirnya sampai juga di kebun kelapa Pak Mirdan. Bang, makasih ya Bang. Ayo. Ayo tebak, kelapa mana yang bakal aku panjat? Coba lihat dulu, Dul. Ada garing nggak? Gua ada. Oh, ini banyak ini. Iya, petik aja. Oh, ini saya panjat ya? Iya. Kelapa terkenal dengan segudang manfaatnya yo. Hampir semua bagian bisa dimanfaatkan. Mulai dari daging kelapa yang dijadikan santan untuk masakan. Batangnya sering dimanfaatkan untuk dinding rumah. Kalau daunnya bisa dipakai sebagai atap rumah. Kalau daun muda bisa jadi pembungkus makanan. Oh iya, tanaman kelapa yang ini lumayan tinggi loh. Kira-kira mencapai 25 meteran sampai 30 meteran. Gak boleh sembarangan manjat kelapa yo. Butuh pengalaman dan trik khusus. Yang jelas butuh kondisi fisik yang prima. Soalnya iki lumayan menguras tenaga. Biasanya tanaman kelapa mulai berbuah saat usia 2 tahun. Biasanya akan terus produktif sampai 7 tahunan. Sepertinya buah kelapanya sudah cukup. Aku harus langsung membawanya ke tempat pembuatan minyak kelapa. Bang, langsung kupas batok ya? Iya. Ini dia tempatnya. Setiap hari, Pak Mirdan dan keluarganya mengolah 30-an butir kelapa. Hasilnya sekitar 10 liter minyak kelapa siap jual. Oh iya, ampas minyaknya jangan dibuang. Nanti mau dijadikan kue kekinian loh. Penasaran? Sabar yo. Aku harus mengupas kelapa dulu. Setelah beres dikupas, langsung dicuci sampai bersih. Dul, tolong cuci kelapanya, kasih ceramah. Oh, ya Bang. Ya. Kak Rama, ini kelapanya udah dicuci Kak Rama? Oh iya, Ndul. Ini tolong diperas ya. Oh ya Kak. Kalau sudah, kelapa akan diambil santannya. Biasanya sih, sampai perasan ketiga saja yang dipakai yo.
sampai terlalu encer, soalnya bisa mempengaruhi kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Di sini ya lur, santannya dimasak. Kebetulan Nenek Fatima sudah mulai mengaduk santan sejak pagi. Jadi sekarang warnanya sudah mulai berubah kuning kecoklatan. Nah, kalau yang ini ampas minyaknya. Biasanya disebut ketak atau blondo. Yo iki yang akan dijadikan kue kekinian. Mak, ini satunya, Mak. Taruh di situ, ini kasih Nika. Oh, ya, Mak. Mbak Nika dan Mbak Yani akan membuat fluffy pancake dengan campuran ampas minyak atau ketak. Ayo, yang mau coba bikin di rumah, boleh dicatat bahan dan cara membuatnya. Pisahkan bagian putih dan kuning telur. Kocok kuning telur dan gula sampai rata dan gula tidak menggumpal. Setelah itu, tambahkan mayonesnya. Munah rata baru tambah campur si susu dah. Iki rahasiane pancake lebih lembut, tebal dan mengembang. Aduk lagi yo. Kemudian tambahkan segelas susu cair supaya lebih lembut dan rasanya gurih. Wah, selesai sih udah ngocok ya. Nah, selesai. Mbak Nika kebagian tugas menyiapkan adonan inti. Bahannya tepung terigu dan garam. Sekarang tinggal mencampur adonan kuning telur dan tepung terigu. Oh iya, putih telurnya tetap dipakai loh. Kocok sampai berbusa. Yang semangat ngocok telurnya ya mbak. Putih telur dan kuning telur yang diolah masing-masing iki ada maksudnya loh. Kuning telur dicampurkan dulu supaya dapat tingkat kelembutan adonan yang pas. Sementara kocokan putih telur dimasukkan paling terakhir. Tujuannya untuk membuat adonan lebih padat dan punya kandungan protein yang lengkap. Jelas toh? Selanjutnya, masukkan 3 sendok tepung maizena. Ini yang membuat adonan semakin kenyal saat dibentuk. Kak Nika, ini ampas minyaknya, Kak. Iya, Dul, makasih ya. Oh, ya, Kak. Ya. Kak, endang tulung tamaan te ampas kelapa nih. Ya, gede bang. Wah iki bahan pelengkap yang paling jos. Ketak alias ampas minyak. Langsung wae masukkan ke dalam adonan fluffy pancake dan aduk sampai merata. Tambahan ketak ini bisa membuat adonan makin gurih dan bertekstur. Jadi kayak ada krenyes-krenyesnya ngono. Jangan lupa tambahkan sedikit pewarna makanan supaya lebih cantik dan menggugah selera saat disantap. Ampas kelapa sering dianggap nggak berguna yo, padahal sebenarnya masih punya kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, kandungan dalam ampas kelapa juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Sini Kak, saya cetak. Ini dia, adonan pancake sudah siap dicetak. Pakai wajan anti lengket yang sudah dipanaskan. Kudu ekstra hati-hati saat mencetak, soalnya adonannya super lembut. Tuang adonan dan bentuk sesuai selera. Tambahkan minyak secukupnya supaya nggak lengket. Ulangi terus
sampai adonannya habis. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang. Fluffy pancake ampas minyak tampil menawan dengan tambahan madu dan koko chip. Piye, menggoda tenan toh tampilannya? Jadi gak sabar pengen nyobain. Sugeng siang lur, ketemu lagi bareng aku, si gundul yang rajin dan suka menolong. Wah, hari ini aku seneng banget lur, soalnya dipercaya Pak Kades untuk mengoperasikan motor angkut iki. Sekarang ini aku mau menuju kebun bonteng untuk membantu mengangkut hasil panen di sana. Wah, gak boleh mengecewakan iki. Mesti tuntas dan aman terkendali pekerjaanku hari ini. Ada apa, Kak? Minta tolong dong. Aneh mau masak. Hah? Mau masak. Minta tolong dia ambilin pohon palem. Pohon palem buat apaan sih? Masak. Tapi nanti aku dikasih masakannya ya? Oh iya pasti kan kita. Sulit yo, kalau udah urusan nama cewek cakep gini. Mbak Anggun iki tahu aja kelemahan si gundul. Tapi menarik juga lur. Aku penasaran iki, pohon palemnya mau dibuat olahan apa sama Mbak Anggun. Udah? Sini aja iya. Jadi nanti kita ngambilnya ke bagian dalam sana. Oh, sana? Oh, iya, ya. Walah, di sini tuh tempatnya. Kok iso-isone si Mbak Anggun nemu pohon palem di sini? Mana pohonnya? Ini sih pas ini betul. Tuh. Nah, ini nih pohonnya nih. Jadi minta tolong ngambilin ya. Apanya yang diambil? Yang bagian atas namanya umbutnya tuh. Oh, batang mudanya. Oh, iya, ya. Tahuan kamu minta tolong ya. Bisa Mbak? Bisa. Ternyata yang mau dimasak kui bagian umbutnya alias batang mudanya. Ya wis, tak bantu ambil deh Mbak, biar nanti bisa kebagian makan enak. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, ini sih masuk kategori pohon palem putri lur. Pohon palem putri yang asal mulanya dari Madagaskar iki biasanya tumbuh di dataran rendah dan pegunungan yang subur. Nah, bagian umbutnya atau batang mudanya iki memang bisa dimakan. Rasanya manis dan seger. Sik, tak kupas dulu bagian kulit luarnya yo, biar tinggal tersisa bagian intinya saja. Apa ya? Aku tinggal enggak apa-apa? Iya, ya. Oke, terima kasih. Setelah kita ambil bagian umbutnya, sekarang mau tak potong kecil-kecil, kemudian sekalian tak cuci bersih lur. Ternyata ketahuan juga nih yang Mbak Anggun tadi, dia mau membuat cemilan crepes dengan isian manisan palem. Crepes itu terbuat dari tepung dan telur. Makanan ringan ini sangat digemari di Eropa sana lur. Setelah direndam di air bersih, sekarang waktunya kita bikin manisan yo.
Cara membuat manisan ala deso alias dengan bahan seadanya. Panaskan gula pasir dan air sampai sedikit menyusut dan kental. Setelah itu, baru deh masukkan umbut palemnya, Lur. Biarkan dengan api sedang sampai terkaramelisasi. Kalau mau lebih meriah warnanya, bisa ditambahkan pewarna makanan yo. Nah, setelah 1 jam lebih, akhirnya manisan umbut palem jadi juga iki. Yuk, langsung kita kasih ke Mbak Anggun untuk diolah lebih lanjut. Anggun, nih umbutnya palem sudah jadi manisan. Oke, makasih. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi? Udah, nggak ada. Nanti kalau misalkan udah jadi, udah matang, aku kabarin ya. Oh ya, aku tinggal dulu ya Kak. Oke. Makasih ya, Dul. Di samping rumah, Mbak Anggun juga sudah menyiapkan bahan pembuat crepes atau penekuk. Beberapa bahan yang wajib ada antara lain tepung terigu, gula pasir, telur, susu bubuk, dan susu cair. Jangan lupa, siapkan juga mentega putih sebagai krim isiannya, Lur. Cara membuatnya sangatlah mudah. Tinggal mencampur sesuai bahan sambil diaduk merata. Supaya tambah keren hasilnya, Mbak Anggun memberikan 2 pewarna, masing-masing ungu dan oranye, Lur. Aduk adonan secara manual sampai tidak ada gumpalan sama sekali. Nah, seperti iki hasil adonan yang ideal untuk dibuat crepes. Teksturnya lembut dan tidak terlalu kental. Semakin banyak telur yang kita pakai, maka lembut hasil crepesnya. Kak, aku tinggal bentar ya, nggak apa-apa. Oh ya? Aku mau buat kulit crepesnya. Bentar ya. Iya. Sebelum disusun bersama manisan, adonan akan dicetak dulu membuat dengan panci khusus. Ingat yo, apinya ojo kebanteran, bisa-bisa langsung hangus nanti crepesnya, Lur. Dalam waktu kurang dari 1 menit, adonan kulit sudah bisa diangkat iki yo. Aroma susu dan telur bikin tambah lapar aja iki. Cara mencetaknya sangat mudah, seperti kita akan membuat telur dadar, namun dengan durasi yang lebih singkat. Setelah matang, diamkan sebentar sampai suhunya turun yo. Dengan begitu, dapat dengan mudah dilipat dan dikasih isian. Akhirnya, sampai juga di tahap akhir, Lur. Kulit crepes yang tadi sudah kita buat, sekarang kita susun dengan isian krim dan manisan umbut palem. Sepertinya aku sudah bisa memprediksi rasa dari panganan iki, Lur. Jadi tidak sabar iki, pengen langsung nyobain. Oh iyo, buat kalian yang belum tahu, pohon palem iki punya kandungan gizi yang baik untuk kesehatan yo. Kandungan riboflavin atau vitamin B2 yang tinggi pada pohon palem bisa menyehatkan kulit sekaligus mengatasi memar pada kulit luar. Selain itu, dengan mengkonsumsi umbut palem, kita juga bisa terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker dan penyakit tulang. Wah, cantiknya yo kue iki. Seperti Mbak Anggun yang selalu cantik mempesona. Kombinasi warnanya juga pas, menggugah selera makanku. Siang ini, aku masih sibuk bekerja di tempat penjemuran gabah milik Pak Haji, Lur. Bersama dengan musim panen tadi, stok gabah yang masuk ke sini juga semakin banyak iki.
mesti kerja ekstra keras untuk menyemur dan mengolah gabah ini supaya hasilnya bagus. Biar terik panas begini, semangatku mengumpulkan pundi-pundi cuan tetap tinggi yo. Apalagi buat kalian yang kerja di tempat ber-AC dan duduk manis di kursi empuk, harus tetap semangat. Dul, Ya, Pak. ambil belut ayo. Belut buat apaan? Mau dimasak. Oh, ya, Pak. Ya, tinggalin aja dah kerjanya tuh. Ya. Wah, tumben-tumbenan iki Pak Haji ngidam minta belut. Berhubung Big Boss yang suruh, ya wis, manut wae lur. Zaman saiki kerja mesti banyak sampingane lur. Sebelum beres satu, sudah disuruh yang lain. Untungnya ada Mbak Anggi yang setia menemani. Jadi aku ndak sendirian nih nyari belutnya. Biasanya setelah musim panen padi, belut-belut mulai naik ke permukaan lur. Terutama jika baru selesai hujan. Di saat seperti inilah kita bisa mencari belut di lubang-lubang yang mereka buat untuk keluar masuk ke tanah. Wah, cocok iki. Banyak jejak lubangnya juga. Ayo Mbak Anggi, kita kumpulin belutnya yang banyak. Katanya disuruh buat campuran sate pusut yo. Wah, mesti enak tenan iki lur. Selain di sawah, kita juga bisa mencari belut di sungai dangkal maupun rawa-rawa. Belut sawah atau lindung iki adalah spesies asli dari Asia Tenggara. Meski sekarang sudah mulai tersebar ke seluruh dunia. Biasanya, belut-belut ini memakan ikan-ikan kecil, cacing, dan sejenisnya di malam hari. Karena belut hewan yang aktif di malam hari. Belut-belut iki unik lur. Di usia muda, dia berjenis kelamin betina dan bertelur. Sementara pada usia dewasa, mereka akan berubah kelaminnya menjadi jantan atau istilahnya disebut hemaprodit. Nggak susah untuk menangkapnya, tinggal korek lubang persembunyiannya dan bisa kita paksa naik ke atas lur. Cuma yoiku rodo licin sithik. Kalau ndak biasa kayak Mbak Anggi iki, rodo geli gimana gitu ya Mbak. Wah, ndak terasa wis banyak iki Mbak. Yuk mulai wae. Pak Haji pasti sudah nunggu. Berapa jam belum, Kak? Udah yuk, masak aja. Udah segini. Udah cukup? Ya, Udah, ayo ulang. ayo. Dulu aku siapin bumbunya dulu ya. Minta tolong ini belutnya dibersihin. Dipotong-potong sekalian nggak? Ya. Oh, ya. Sebelum bisa dicampur ke bahan makanan yang lain, belut-belut ini mau aku bersihkan dulu bagian dalamnya. Sekalian mau aku cuci bersih di air mengalir supaya kotoran yang ada di tanah bisa hilang. Oh iyo, belut iki salah satu bahan makanan yang banyak digemari orang-orang. Selain rasanya yang enak, kandungan gizi daging belut juga akeh, kayak protein dan vitamin. Nah, iki sekalian bagian dalam perutnya dibuang biar ndak amis lur. Kalau sudah bersih semua, sekarang mau tak potong kecil-kecil agar mudah ditumbuk dengan bumbu nantinya. Ngomong-ngomong soal bumbu, ada Mbak Anggi yang sudah menyiapkan semua bumbu sate pusutnya. Untuk membuat sate khas Lombok ini, kita membutuhkan banyak penyedap alami. Di antaranya kunyit, bawang putih,
cabai, garam, daun jeruk, kelapa, dan lainnya. Semua bumbu harus dihaluskan dan nantinya dicampur dengan parutan kelapa. Campuran bumbu itulah yang nantinya bakal kita campur dengan daging belutnya. Untuk bagian kelapa, sebaiknya menggunakan kelapa yang sedikit tua karena rasanya lebih gurih. Kerjaannya udah sampai mana? Ini udah bersih, tinggal potong-potong. Ya udah potong di sini aja. Ya. Barang nggak apa-apa. Lanjut Lur, potong daging belutnya. Urusan bumbu biar tak percayakan ke Mbak Anggi saja yang sudah berpengalaman. Potong kecil daging belut, kemudian masukkan ke alat tumbuk Lur. Supaya teksturnya merata, tidak bercampur tulang, sekalian wae kita tumbuk daging belutnya. Hal ini juga untuk menghindari tajamnya duri atau tulang kecil pada belut. Setelah ini, tinggal mencampur daging belut dengan bumbu khas Lombok racikan Mbak Anggi. Mbak, ini Mbak, belutnya udah dicampur semua Mbak? Ya udah kita campurin daging belutnya sama ini. Yaudah. Meski di resep aslinya, sate pusut menggunakan campuran daging sapi, di desa Batu Kumbung ini lebih populer menggunakan daging belut yo. Katanya sih rasanya bakal lebih gurih dan lembut. Yuk Mbak, kita campur dulu hasil tumbukan dan bumbunya biar bisa lekas kita bakar nih satenya. Nah, kalau sudah bercampur seperti ini, tinggal kita bentuk menggunakan tusukan sate khas pusut. Gini Dul. Udah cukup nih sini. Ya udah cukup. Ini dia yang membedakan sate pusut dengan sate lainnya Lur. Tusuk satenya terbuat dari bambu dan bentuknya besar-besar. Jadi tidak sabar pengen cepet-cepet nyobain sate yang satu ini. Langkah terakhir sebelum bisa menikmati sajian sate pusut adalah proses pembakarannya. Biasanya sate pusut dibakar dengan arang kelapa agar aromanya semakin kuat. Berhubung ini satenya tebal-tebal, membakarnya pun butuh waktu ekstra Lur. Jangan sampai bagian dalamnya nanti tidak mateng. Sate yang lebih merah punya rasa ekstra pedas, sementara yang kuning punya cita rasa asin gurih dengan sedikit manis. Tinggal disesuaikan dengan selera yo. Wah, aroma bakaran sate pusut belut bikin perutku langsung keroncongan iki Lur. Untungnya udah mulai pada matang iki. Oyoke pas iki kalau sambil bakar disambi makan. Piye kabare Mas Bro? Siang-siang gini paling enak main di kebun yo. Mumpung aku lagi di Sembalun, tepatnya di sekitar kaki Gunung Rinjani di Lombok Timur. Aku mau sekalian metik belandingan alias lamtoro. Nanti mau dijadikan kue yang unik. Oke. Belandingan atau lamtoro hidup di daerah tropis dan subtropis. Salah satu jenis tanaman polong-polongan ini wakeh manfaatnya loh. Pohonnya bisa mencegah tanah tidak mudah longsor. Selain itu juga bisa menjaga kelembapan tanah yo.
Dul, hati-hati licin. Oh ya, Kak. Makanya di area perbukitan seperti di Sembalun banyak warga yang menanam pohon belandingan. Nah, kalau biji belandingan biasanya jadi campuran sayur. Lagi, Dul. Oh iya, batang pohon belandingan cukup keras dan aman dipanjat. Tapi yo tetep eling lan waspada, soalnya posisinya di ujung batang yang tipis. Dul, sekalian daunnya. Wis, lumayan banyak iki. Ayo, langsung dibawa pulang. Hati-hati, Dul. Bang, bang pulang bang. Weh, iki ada yang mencurigakan. Kok sepertinya aku mencium aroma jenis reptil. Hati-hati, Dul. Ntar kegigit. Bohongi, salah. Canda aja, beneran. Aku berhasil menggoda Kak Rani yang takut dengan ular. Jangan takut dong Kak Rani, tenang, kan ada aku. Dul, tolong dikupasin ya, sekalian direbus. Oh, ya Kak. Ayo Bang, bantu Bang. Ayo. Sebelum diolah, aku harus mengupas belandingan dulu. Satu belandingan begini biasanya berisi sekitar 15-30 butir. Gak cuma biji belandingan yang dipakai yo, daunnya juga mau dijadikan campuran adonan kue. Jolali, pilih daunnya yang seger. Belandingan atau lamtoro ini gak hanya bisa diolah jadi makanan, sering juga jadi campuran obat herbal. Kandungan di dalamnya dipercaya bisa mengobati penyakit kencing manis, radang ginjal, dan paru-paru. Sebelum diolah, biji belandingan direbus sekitar 20 menit. Gunanya untuk menghilangkan kuman dan kotoran yang tersisa. Daunnya juga sekalian direbus supaya steril dan aman dikonsumsi. Khusus bagian daunnya cukup rebus di air mendidih 15 menit saja. Kalau kelamaan bisa membuat daunnya hancur. Selanjutnya, daun ditumbuk sampai halus.
Ini penting loh, soalnya daun blandingan yang halus lebih mudah dicerna tubuh. Kak Rani dan Kak Ria sedang menyiapkan adonan kue. Katanya ide kue ini dari cheesecake, dari Amerika. Bedanya yang ini tanpa keju, jadi bukan beneran cheesecake. Walaupun tanpa keju, tapi yo pasti kreasinya dijamin enak tenan. Kak Rani bertugas menghaluskan kacang tanah goreng dan biskuit. Ini yang akan jadi lapisan bawah kue. Kemudian campurkan kacang tanah dan biskuit. Kalau sudah, tambahkan mentega cair. Jadi adonan bisa merekat sempurna. Untuk bagian atasnya pakai adonan krim yo. Kak Ria harus memisahkan putih telurnya. Nah, putih telur akan membuat adonan krim menjadi lembut dan mengembang. Tambahkan gula halusnya, lalu kocok dengan cepat. Selanjutnya, tepung maizena. Ini gunanya untuk merekatkan adonan yo. Terakhir, masukkan mentega untuk menambah cita rasa gurih. Seperti ini ya hasil krimnya. Kak, ini blandingannya Kak udah direbus? Oh iya, makasih Dul. Oh ya Kak. Rebusan daun blandingan dicampur ke wadah adonan krim, lalu aduk sampai rata. Dan kita nyetak dulu yuk. Kalau sudah siap semua, langsung dicetak wae iki. Cetakannya dibuat dari pelepah pisang. Cetak yang rapi yo, biar cakep hasilnya. Piye, mantap tenan yo. Terakhir, taburkan biji blandingan sebagai topping akhir. Wih, aku sudah nggak sabar pengen nyoba.